Oke. Ya udah kita belajar sama aja. Ini sekarang saya upload dulu ini. Hmm, nggak apa-apa. Nanti pasti beda nanti kan apanya itu. Hasilnya nanti pasti beda. Oh. Udah nampak PPT-nya nggak? Sudah nampak belum? Udah. Ya Mbak Natia silakan dipanggil temannya satu aja biar kita lanjutkan. Nggak tahu. Yang izin tadi siap itu Tuti. Iya. Hmm. Mbak Natia suaranya pelan itu putus-putus. Suara Mbak Natia putus-putus. Hmm. Maafkan saya. Hmm. Pakai WiFi. Oh. Hmm. Ya udah kita tunggu temannya. Hmm. Ya. Hmm. Mana mereka? Hmm. Atau kita mulai aja. Oke, halaman 62 ya. Eh, ini bahkan dari bahasa mana? Inggris ke Indonesia kan? Sebenarnya lebih susah mana? Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris? Lebih susah. Iya, karena kalau ke Inggrisnya harus benar penggunaan tata bahasanya kan? Nah,
Karena kalau misalnya dari Inggris Indonesia kita hanya butuh interpretasi yang tepat saja. Sedangkan dari Indonesia ke Inggris bisa jadi interpretasi ke Inggrisnya itu salah ataupun kurang tepat karena itu bukan menjadi bahasa utama kita. Because English is not our first language. So that's why it's a little bit difficult to translate from bahasa Indonesia to English. Okay, thank you for your attention. We are going to learn on page 6.2. The topic is social science. So for the first time, I will I will read to you, and then we can translate together. Okay? Okay. Social science, those fields of learning. Huh? Okay, Mekwansi. Social science, those fields of learning and research that are primarily 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 concerned with human relationships. This vast area of knowledge devises simple definitions, and the fields of study it encompasses cannot easily be categorized. In general, the term social science has come to refer typically to the highly specialized teaching and research conducted at university and adult levels in those disciplines that are characterized by the concern with man, his culture, and his relationship with his environment. On the elementary and secondary school levels, such disciplines, taken collectively, are usually called social studies. At one time, scholars dispute whether the social science should properly be called sciences, but gradually social scientists become less sensitive on this issue, and natural scientists, for the most part, were content to let the matter rest. Siapa nih yang sudah datang? Ayo, Mbak Ayu. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, kita translate ini dulu. Please translate. Oke. Social science. Apa itu namanya? Ilmu sosial. Saya tulis di chat box saja ya. Selanjutnya, those fields of learning and research. Apa katanya? Bentar ya. Social science, ilmu sosial memiliki lingkup yang social science, ayo apa? Gimana bilangnya? Ayo. Those social science, ilmu sosial, those fields, bidang ilmu tersebut, bidang-bidang ilmu tersebut, dan bidang-bidang ilmu dan
penelitian tersebut, ya kan? Nah, adalah hal yang utama, ya kan? Iya, adalah hal yang utama. Terus dengan hubungan manusia, Oke, selanjutnya. This vast area of knowledge defies simple definition. Kalau vast artinya apa? Vast itu ya artinya luas. Kalau defies apa? Defies menantang. Iya. Divide itu divide ya. Device apa? Oh, device di sini artinya berarti. Maaf. This vast area yang luas ini, area yang luas, terus this vast area pengetahuan luas, maaf. Nggak cocok area luas. Pengetahuan yang luas. Nah, mengimplikasikan bisa juga implies itu ya, atau device. Simple definition, pengertian atau sederhana. And the fields of study it encompasses cannot easily be categorized. Encompass itu apa sih? Meliputi. Nah, meliputi kan? Nah, kita buat. Yang luas mengimplikasikan pengertian sederhana. Dan bidang-bidang tersebut kita hilangkan aja. Itu pasti tidak ada meaningnya juga, bisa aja. Tidak dapat dengan mudah, tidak bisa dikategorisasi dengan ya. Tidak dapat dikategorisasikan ya dengan mudah. Oke. Selanjutnya. Apa lagi? Secara umum, the term social science has come rather typically. Istilah ilmu sosial menjadi apa? Menjadi cenderung dispesialisasi, menjadi cenderung dispesialisasi dengan tinggi. Maaf, bukan tinggal, dengan pengajaran dan penelitian yang tinggi, ya kan? Dengan pengajaran dan penelitian yang tinggi, maaf. Terus conducted, yang dilakukan di universitas, dan level dewasa, dan
tingkat mahasiswa lah, ya kan? Tingkat mahasiswa karena di universitas, tingkat mahasiswa. And in those disciplines that are categorized by conservative, di mana disiplin tersebut karakteris dapat diidentifikasi boleh atau dilihat ya. Apa tadi yang pertama Mbak bilang? Dapat ditandai ya, dapat ditandai dengan with men, dengan perhatian mereka dengan manusia kan, man ya. Nah, man, his culture, budayanya, terus apa lagi? Dan hubungannya dengan lingkungannya. And then on the elementary and secondary levels, pada level SD, ya, pada level SD dan sekolah menengah, bisa SMP, bisa SD, secondary gitu ya. Pada such discipline taken collectively, disiplin tersebut digabungkan. Nah, disiplin ilmu tersebut, disiplin ilmu ya tersebut digabungkan yang disebut dengan ilmu sosial. At one time, pada suatu saat, scholar dispute, ilmuwan, para atau akademisi dispute, berselisih atau berdebat. Apakah ilmu sosial tersebut properly apakah ilmu tersebut sewajarnya, apakah ilmu tersebut wajar jika disebut sains, jika disebut sebagai ilmu. Baca lagi ya. Pada suatu saat akademisi berselisih apakah ilmu sosial tersebut wajar jika disebut sebagai ilmu. Oke. Tetapi gradually bertahap. Secara bertahap social scientist, pakar atau ahli ilmu sosial menjadi less sensitif, sedikit sensitif pada isu ini atau itu, dan juga terhadap ilmu alam. For the most part, yang bagian utamanya
Were content to let the matter rest. Yang bagian utamanya matter, apa matter? Memiliki, enggak, M-A-T-T. Nah, lihat dulu kamusnya. Persoalan ya. Nah, salah boleh persoalan, urusan yang memiliki konten, yang memiliki permasalahan. Nah, yang bagian utamanya di mana memiliki permasalahan. Nah, rest artinya apa? Tinggal ya. Sisa. Sisa. Where content to let the matter rest. Di mana kontennya memiliki, enggak, di mana di mana konten, saya tunggu ya, saya buat lebih mengerti. Di mana permasalahan tersebut atau konten tersebut, ya kan? Di mana konten tersebut, artinya ilmu sosial tadi, menjadi, ya kan? Nah, menjadi sedikit permasalahan, ya kan? Kira-kira gitu. Menjadi memiliki sedikit permasalahan gitu. Rest, ya kan? Oke. Okay? And then academic categories. Oke, Mbak Napia, silakan dibaca dulu. Oke, sudah. Disiplin. Oke. Academician. Academician. Nah. Oke, kita ulangi ya. Nah. Oke, kita terjemahkan aja langsung ya. Yang di akademik kategoris itu ya. Akademik kategoris berarti kategori akademis kan? Oke, terus para akademisi umumnya menggolongkan ilmu sosial sebagai salah satu dari 4 bidang pengetahuan ilmu kemanusiaan atau 4 pokok kurikulum atau 4
pokok kurikulum. Oke. Oke. The other area are the physical science. Ayo, apa itu? Bidang ilmu lain adalah ilmu fisika. Bidang ilmu lain adalah ilmu fisika. Terus apa lagi? Ayo. Gimana suaranya? Terus apa lagi? Fisika, terus biologi. Nah, terus biologi, terus ya. Sometimes called the natural science. Terkadang disebut dengan ya ilmu alam. Ilmu alam dan humaniora gitu ya. And the humanities dan ilmu humaniora atau humaniora ya. Oke. And then some, however, will have only two major divisions. Artinya apa? Some, however, tetapi beberapa dari mereka hanya membaginya menjadi dua pokok atau kelompok. Akan tetapi mereka dibagi menjadi dua kelompok. Division kan kelompok ya. Ya kan? Nah, division. Yang terus apa itu? The natural sciences. Ayo apa? Yaitu ilmu alam dan ilmu yang mempelajari, yaitu ilmu alam dan iya kadang putus-putus dan yaitu ilmu alam yang mempelajari objek alam, yang mempelajari tentang objek alam. Nah, objek alam aja ya. Dan ilmu sosial yang ayo apa? Mempelajari aktivitas, yang mempelajari aktivitas dan hasil karya manusia dalam kurung apa itu? The present concept of social science with humanity. Konsep-konsep ilmu sosial pada saat ini yang termasuk humaniora. Konsep ilmu sosial yang termasuk humaniora pada saat ini. Oke, Mbak Yayu sudah datang. Siapa lagi yang sudah datang ini? Mbak Umi. Mbak Umi, selamat malam. Selamat malam. Okay. Since you just come to our class, so I would like you to read this part, social science. Okay. Baca social science. Social disciplines, I'm sorry. Please read, Mbak Umi. Differ.
Hmm. Numerous branches hmm, of hmm, dealing, dealing. Hmm. Oke, oke, lanjut. And culture. Hmm. Geopolitics. Okay, thank you. I will continue. There has been much dispute over what are the true social sciences. Is history, for instance, a social science or a humanistic discipline? Some geographers claim to be natural scientists and consider only human geography to be a social science. Similarly, certain psychologists term their field a biological science and admit only social psychology to the social sciences. Aspects of anthropology are shared with both the humanity and the biological sciences. Economics, law, and political science are related to the professional schools of business, law, and public administration. Oke, kita coba bantu. Halo, Mbak Napia. Oke, oke, nggak masalah. The social science have deeper scope in from generation to scope. Apa scope artinya? Scope itu apa sih? Scope, cari kamusnya. Jangan marah-marah dong. Bidang atau field kan? Social science atau ilmu sosial memiliki, ayo, lingkup yang berbeda, memiliki lingkup yang berbeda dari generasi ke generasi. Generally, they are said to encompass the discipline of bla 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 bla. Oke. Umumnya, apa? Ilmu sosial memiliki, ayo apa? Memiliki disiplin ilmu seperti apa? Seperti antropologi, terus ekonomi, sejarah, ilmu politik, terus psikologi, dan sosiologi. Other social discipline, apa itu? Bidang ilmu sosial lainnya frequently include, apa frequently? Sering, oke, meliputi, gitu aja ya, meliputi kriminologi, pendidikan, apa? Geografi, hukum, sosiatri, ilmu sosial itu.
seperti ilmu pemerintahan, ilmu sosial, psikiatri, ilmu kesejahteraan sosial, kira-kira seperti itu. Statistika dan kadang-kadang filsafat atau filosofi kita orang Indonesia ini. Dasar lu so Inggris ke Inggrisan lu. Oke. Oke ya. Then there are numerous. Apa itu artinya? Banyak ya. Terus ada sejumlah cabang. Kemudian ada sejumlah cabang. Ayo. Ada sejumlah cabang lebih tua. Ada cabang ilmu sosial yang lebih tua. Misalnya etnologi itu etnik ya. Terus yang merupakan cabang antropologi, yang merupakan cabang ilmu antropologi. Nah, dan mempelajari tentang kehidupan dan kebudayaan. Oke. Terus dan demografi adalah cabang ilmu yang membahas kependudukan, demografi kependudukan, dan sejumlah ilmu dan sejumlah ilmu gabungan lainnya seperti apa? Geografi, ya, seperti ekonomi, geopolitik, terus apa lagi? Dan psikologi psikologi sosial. Oke, saya mau tanya dulu. Mbak Yayu, dengar saya kan? Ngetik aja. Oh my god. Mbak Umi juga ya? Jadi cuma Mbak Napi yang bisa bersuara? Dicas dong.
Oke, saya tanya dulu Mbak Napia ya. Psikologi itu ilmu alam atau ilmu sosial? Kok gitu? Kok ilmu sosial? Hmm. Kan itu kan psikologi kan berarti dari dia juga enggak, psikologi membahas ilmu apa? Kejiwaan. Makanya ada psikiater atau psikolog. Psikolog itu seperti apa itu orangnya? Hmm. Kalau Mbak Napia lagi stres, kemana perginya? Nah, jangan ke Mbak Yayu ya, nanti makin makin stres. Ya, oke. Jadi pertanyaannya, psikolog itu bisa mengobati atau menyembuhkan seseorang yang stres. Iya, oke. Berarti itu ilmu sosial atau ilmu alam? Yakin? Kan kan mereka belajar tentang obat. Mereka kan seperti dokter. Ayo apa? Iya kan benar nggak yang saya bilang? Mereka kan belajar obat, belajar struktur tubuh, belajar otak. Alam atau sosial? Sosi, alam. Alam atau sosial? Itulah tadi ada dia perdebatan. Some scholars say that psychology refers to social science, and some scholars also say that psychology refers to natural science. Oke, berarti ilmu psikologi adalah ilmu banci. Oke? Iya, karena mereka kan mempelajari tubuh manusia juga kan, otak manusia. Nah, oke, saya tanya lagi. Geografi itu ilmu apa? Yakin. Geografi kan belajar tentang apa? Dulu dulu yang SMA di sini jurusan IPS siapa? Nggak ada. Berarti jurusan apa ini semua? Bengkel ya, mesin. Geografi ilmu apa? Alam. Nah, iya boleh. Terus ilmu apa itu? Kan geografi juga membahas tentang penduduk kan? Transmigrasi, migrasi. Itu berarti sebentar dulu. Kita selesaikan dulu geografi. Geografi ilmu apa? Ilmu sosial. Ilmu alam. Itu tadi lagi dia dispute. Apa tadi dispute? Perdebatan. Berarti geografi adalah ilmu banci. Bisa alam, bisa sosial. Oke, makanya itu di universitas itu jurusan geografi bisa tergantung universitasnya. Seperti di Universitas Gajah Mada, dia masuk ke ilmu alam. Kan mereka kan membahas tentang ruang angkasa, membahas satelit, aerospace gitu kan. Nah, alam. Sedangkan seperti di universitas lain bisa menjadi ilmu sosial yang lebih membahas tentang kependudukan atau masalah apa ya, sosial yang lainnya yang sedang berkembang. Oke, kalau sosiologi ilmu apa? Pasti ilmu sosial karena membahas tentang ilmu masyarakat. Kalau ekonomi ilmu apa? Sosial, tetapi akhir-akhir ini dia lebih cenderung ke mengarah ke ilmu alam karena lebih banyak berhitungnya. Di ekonomi kan banyak menghitung pakai rumus-rumus kan. Nah, itu tadi juga dispute, perselisihan.
And then, how about biology? Ilmu alam. Oke, statistik bisa alam, bisa sosial. Karena kan menghitung kan. Makanya ada fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Itu dia berarti masuk juga statistik. Tetapi ada juga statistik sosial gitu. Jadi statistik, psikologi, geografi itu adalah ilmu yang dispute tadi. Iya, Banji, dispute. Okay, it depends on the area because they have both field, ya kan? Nah, mereka itu memiliki kedua bidang yang sosial dan juga bidang yang alamnya gitu. Oke. Uneven approach. Ayo. Kita baca aja ya. Uneven approach, Mbak Yayu apa? Mau baca nggak? Hmm. Meters. Frequently. Artificial boundaries multi con knowledge. Oke. Melompat mbaknya baca. Terima kasih Mbak Yayu. Arti most itu apa? Most social scientists kebanyakan ya para pakar ilmu sosial prefer memilih lebih memilih not to quibble untuk tidak mempermasalahkan hal-hal yang tidak dapat disamakan. Furthermore, lagi pula, there is a tendency among social scientists to attempt to break down the frequently artificial boundaries. Terdapat suatu kecenderungan dari ilmuwan untuk attempt untuk menyebarluaskan atau menjabar attempt bisa juga menguji juga boleh, cuman lebih jelas menjabarkan dia. Yang ini, yang ini. Ayo, attempt ini artinya apa? Oke, ayo kita baca yuk. Ayo kita buat yuk.
Lagi pula, terdapat suatu kecenderungan dari ilmu sosial untuk menjabarkan batas antara berbagai disiplin ilmu sosial dengan cara demikian sehingga pandangan dan usaha tersebut dapat untuk menyelesaikan masalah sosial yang pressing, yang mendesak. Artinya itu tadi gini. Sebenarnya kita kalau makanya tadi saya tanya mbaknya semua, psikologi itu ilmu apa, sosial atau alam, kita tidak perlu memperdebatkan itu. Karena apa? Tidak perlu dipermasalahkan kan? Nah, nggak perlu dipermasalahkan. Oke. Many studies are carried on by them. Many artinya apa? Many, banyak ya. Banyak many study, banyak penelitian juga boleh study, atau banyak hal atau banyak ilmu yang banyak mengkaji juga boleh ya. Banyak ilmuwan mengkaji, ini saya mengkaji apa? Mengkaji ilmu sosial untuk menunjukkan perbedaan disiplin ilmu sosial. Artinya banyak orang-orang membahas tentang perbedaan ilmu sosial ini. Oke, seperti saya tadi Mbak Napia, geografi itu psikologi itu membahas tentang kejiwaan. Sementara saya mengatakan mereka juga membahas tentang otak manusia, ya kan? Banyak ilmuwan mengkaji itu. Ya kan? This reflects the growing recognition that complex social problems. This reflects hal ini mencerminkan adanya recognition apa? Pengakuan yang kompleks, adanya pengakuan yang kompleks atau yang luas bahwa that problems may be best understood. Permasalahan tersebut mungkin bisa understood apa? Dimengerti. And resolve, dan diselesaikan atau dipecahkan through, melalui the application, melalui penerapan pengetahuan dan skill atau keahlian dari semua disiplin ilmu sosial. Artinya pendekatan penyatuan itu, social science itu contohnya sosiologi. Sosiologi bisa nggak berhubungan dengan politik? Bisa nggak? Bisa. Makanya ada sosiologi politik. Terus geografi dan politik bisa nggak digabung? Makanya tadi ada apa? Geopolitik. Berarti kalau geopolitik, geo itu tadi apa? Geo. Membahas tentang wilayah kan, geo kan? Geo wilayah. Makanya kan tadi Mbak Menapia bilang peta ya. Membahas tentang wilayah bisa. Terus politik apa? Politik apa? Politik itu apa? Apa politik? Kebijakan.
Nah, makanya dikatakan politik itu ilmu yang mempelajari kebijakan, tetapi banyak sekali orang menyalahgunakan kebijakan itu. Sehingga politik diidentikan dengan hal yang kotor atau negatif. Nah, berarti geopolitik digabung. Berarti itu ilmu yang mempelajari tentang politik atau kebijakan-kebijakan batas wilayah atau perwilayahan. So this is called as unified. Unified berarti apa tadi? Penyatuan atau penggabungan. Oke, coba dulu ilmu apa lagi yang bisa disatukan? Ayo. Mbak Nabia. Ilmu apa ke apa? Saya kasih satu contoh lagi ya. Saya tanya satu-satu. Hukum ekonomi. Makanya ada hukum perekonomian. Ayo, apalagi yang unified yang bisa? Masih bisa? Politik apa? Ekonomi politik. Iya. Sosial psikologi. Ekonomi geografi. Iya, benar sekali. Itulah yang dikatakan unified approach. Oke. Disatukan dia. Jadi kalau dia disatukan, dia lebih cenderung kemana? Gitu. Contohnya, kalau psikologi sosial, jadi dia lebih mengarah kemana? Sosial. Jadi kalau misalnya hukum perekonomian, lebih mengarah kemana? Hukum perekonomian. Lebih ke sosial. Karena ekonomi tadi kan ada juga berhitungnya kan? Nah, kalau kimia fisika, ilmu alam itu kimfis ya kan? Terus kalau matematika ekonomi, ke sosial. Kalau misalnya akuntansi biologi, nggak ada. Mana ada akuntansi biologi? Ya biologi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup kan? Nggak apa. Tidak ada akuntansi biologi. Oke. Oke, itulah dia unified approach. Oke, next. Social and behavioral sciences. Yang datang cuma 5. Oke. Saya di absen ya, Bu. Iya, tutornya di absen juga. Oke. And the next, we are going to read social and behavioral sciences. Iya. Ya pokoknya satu kali translation 3. Pertemuan ke-6 ya. Nah. Ya. Oke. Thank you. Nanti ini saya baca dipahami ya. Dipahami gimana cara menyebutkannya ya. Nanti ini saya baca dulu. Social and Behavioral Sciences. Beginning in the 1950s, the term behavioral sciences came into widespread use.
it was applied to a grouping within the social sciences generally understood to encompass anthropology, sociology, and psychology, except for certain non-behavioral or non-scientific aspects of these fields. The term also embraces certain behavioral aspects of other social and biological sciences, such as biology, economics, history, geography, law, psychiatry, and political science. Two criteria are used in determining whether a discipline is a behavioral science. Does it deal with human behavior? Does it gather and study its material in a scientific manner? The aim of behavioral science is to establish generalizations about human behavior that can be supported by empirical evidence. Okay, beginning in the 1950s, pada awal tahun 1950-an, the term behavioral science, istilah ilmu perilaku. Behavior itu kan perilaku. Nah, behavior ini tadi apa? Perilaku sosial menjadi apa? Digunakan secara luas. Ini dia luas artinya, widespread. It was applied. Hal ini diaplikasikan untuk mengelompokkan ilmu sosial secara umum. Untuk mengelompokkan, grouping. Grouping artinya mengelompokkan. Within the social science umumnya dikelompokkan ya kan di dalam ilmu sosial, understood secara umum yang meliputi, ini dihilangkan dia, yang encompass, ini meliputi apa ini? Antropologi, sosiologi, dan psikologi, except apa? Kecuali untuk behave certain, ini apa? Pasti. Kecuali apa? Kecuali yang bukan berupa tingkah laku atau yang bersifat tidak ilmiah. Non-scientific, tidak ilmiah. Non-behavioral, tidak apa non-behavioral? Tidak apa? Tidak bersifat atau berupa tingkah laku. Dalam field ini, dalam bidang ini. The term also embraces, apa embraces? Mencakup. Istilah ini juga mencakup aspek tingkah laku yang pasti dari ilmu sosial yang lain, dan ilmu biologi. Ini kan biologi kan? Seperti biologi, ekonomi, sejarah, geografi, hukum, psikiatri atau sosial, kesejahteraan sosial, dan ilmu politik. Dua kriteria yang digunakan dalam menentukan, determining,
dalam menentukan whether, apa whether? Dalam menentukan apakah sebuah disiplin ilmu adalah ilmu humaniora. Nah, artinya gini, dua kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah sebuah disiplin itu adalah ilmu humaniora. Does it deal with human behavior? Artinya apa? Apakah dia berurusan dengan sifat manusia? Does it gather and study its material in scientific manner? Apakah dia mempelajari tentang materi yang bersifat saintifik ataupun apa? Ilmiah? Oke, iya kan? The aim of behavioral science is to provide generalization about human behavior that can supported by empirical evidence. Ayo apa? Tujuan ilmu humaniora itu atau ilmu perilaku adalah untuk mengetahui, menetapkan pola umum mengenai perilaku manusia yang didukung dengan bukti empiris. Oke, artinya gini di sini. Kalau ilmu itu berhubungan dengan manusia, berarti dia lebih digolongkan kemana? Social science. Oke, saya tanya, biologi berhubungan dengan siapa? Manusia. Siapa yang bilang manusia? Saya. Oke. Iya sih, kalau sepasang laki-laki dan perempuan bertemu, itu kan biologi. Oke, artinya gini. Itu bercanda, maaf ya. Biologi itu kan lebih membahas tentang memang manusia, tetapi juga mempelajari tentang alam, ya kan? Tetapi kalau misalnya mempelajari sifat manusia, contohnya ekonomi. Ekonomi itu apa yang dibahas? Jual, beli. Intinya gini, iya, kalau lebih banyak berinteraksi dengan manusia, berarti dia mempelajari sosial. Contohnya kalau fisika, ada nggak berhubungan dengan manusia? Jarang kan? Karena fisika itu membahas tentang apa? Tentang bumi contohnya. Tentang apa lagi? Planet, ya kan? Nah, gitu dia. Sementara kalau social science, kalau psikologi kan lebih kejiwaan, berarti ke manusia kan? Nah, tetapi sebenarnya makanya dikatakan sosiologi itu lebih cenderung ke sosial, tetapi banyak membantah atau perselisihan tadi. Itu tidak masalah. EGP mau mereka berselisih kan kita nggak urus kan. Nah, yang penting kita sudah mengerti. Oke. Sekarang ini ya. Yang mana sekarang? Ini. Empirical evidence apa? Bukti yang empiris. Bukti yang empiris artinya bukti yang kuat. Oke, behavioral scientists seek to research and collect data in objective scientific way rather than to rely on documentary practice generally employed by economists and historians. Para ilmuwan humaniora atau perilaku mencoba meneliti dan mengumpulkan data secara objektif itu artinya apa sih? Objektif itu apa? Mbak Nadia ya. Artinya. Oke, contohnya seperti ini. Objektif itu secara nyata. Sesuai apa adanya, bukan ada apanya. Contohnya, banyak teman saya bilang dulu gini, dosennya menilainya tidak objektif, artinya tidak sesuai. Dia menilai secara
subjektif. Mungkin karena mahasiswa tersebut cantik, kaya, gitu ya. Itu namanya subjektif. Tetapi karena kalau misalnya menilai dengan cara benar-benar atau sesuai, itu namanya objektif. Oke. Ilmu perilaku mencoba meneliti dan mengumpulkan data secara objektif, ilmiah, bukan hanya berdasarkan praktik yang memiliki dokumentasi yang umumnya dilakukan oleh para ekonom dan sejarah, historians. The behavioral discipline have quite a wide array of tools and technique. Artinya apa? The behavioral discipline, ilmu perilaku memiliki peralatan dan teknik yang luas, wide, ranging from electrical device to measure and record brain activity. Mulai dari alat listrik untuk mengukur dan merekam aktivitas otak, to psychological tests of attitude and personality, hingga tes psikologi tentang perilaku dan kejiwaan. Test of learning, tes apa itu? Tes pembelajaran, contohnya matematika, bahasa Inggris, itu namanya test of learning. And social interaction, dan interaksi sosial. Interview survey apa? Wawancara survei. And pulse apa? Iya, polling, ya kan? Polling, ya kan? Pulse, statistical procedure, prosedur statistik, and the application of instruments such as recording devices and computers. Dan prosedur dan aplikasi dan instrumen. Apa instrumen artinya? Instrumen. Alat ya. Dan aplikasi alat seperti alat aplikasi, maaf. Dan alat aplikasi seperti perekam, perangkat perekam, dan juga komputer. Okay, the last. Outside the basic behavioral science, the basic of behavioral science of anthropology, psychology, and sociology, behavioral techniques are perhaps most widely applied in political science. Ayo, apa artinya itu? Outside. Outside artinya apa? Di luar dari ilmu perilaku dasar seperti antropologi, psikologi, sosiologi. Behavioral techniques are perhaps teknik tingkah laku merupakan suatu hal yang paling luas penerapannya dalam ilmu politik. Nah, inilah yang paling luas diterapkan di dalam ilmu politik. Where they have been particularly illuminating, di mana teknik-teknik tersebut menjelaskan bagaimana terbentuknya sebuah apa? Have been particularly menjelaskan. Dan ini providing apa? Menyediakan sebuah pemahaman tentang apa? Mengenai tingkah laku. Nah, tingkah laku pemilihan. Uji coba. Employed experimentally. Experimentally itu artinya apa?
eksperimen dengan percobaan. Dengan percobaan di laboratorium, teknik ini juga digunakan di kedokteran atau medicine kedokteran. Terus apa lagi? Law. Apa law? Hukum. Social work. Apa social work? Pekerjaan sosial. Education apa? Pendidikan. Politik dan pemerintahan. Ministry apa? Ministry, kementerian. Ini ministry, kementerian. Terus widely in business. Apa itu? Bahkan secara luas di dalam bisnis. Notably, apa notably? Yang notabene gitu ya. Yang notabene atau bisa juga dihilangkan itu. Bahkan di real estate, perusahaan estate itu artinya apa? Lihat dulu kamusnya. Estate itu artinya apa? Lihat dulu kamusnya. Saya kurang mengerti yang ini. Apa artinya? Iya, kok di tas HP-nya. Real itu kan nyata. Estate itu perusahaan. Saya boleh. Nah, bahkan di dalam perusahaan nyata dan juga advertising. Apa advertising? Periklan. Oh my god. The next. Behavioral science may be viewed as an attempt to emphasize the process of the scientific method in the social science. Ayo artinya apa? Penekanan terhadap proses dari metode saintifik di dalam ilmu sosial. Hal ini dengan demikian memiliki konsentrasi terhadap aspek-aspek tersebut, yaitu aspek social science yang dapat secara saintifik dieksplor, direkam, dan juga diinterpretasikan. Behavioralist themselves artinya tuh. Pakar ilmu perilaku akan menjadi yang pertama untuk admit apa? Mengakui. Nah, mengakui kalau ilmu mereka masih invensi itu apa? Masih di dalam masa perkembangan, invensi pertumbuhan atau perkembangan, and that their finding dan penemuan mereka terhadap perilaku manusia harus dipandang sebagai caution. Apa caution? Sebagai peringatan ya? Sebagai suatu perhatian atau perhatian dan
juga menerapkan keahlian. Oke, yang terakhir, service to society. Artinya apa? Service terhadap masyarakat. The social and behavioral science are designed to serve men as individuals and social beings. Ayo, apa itu Mbak? Mbak Napia? Ilmu perilaku dan juga ilmu sosial didesain untuk melayani, serve. Serve itu apa? Melayani. Untuk melayani manusia sebagai individu dan juga makhluk sosial. In one sense, artinya apa? In one sense, ayo apa? Sense. Sense itu artinya apa? Sense itu kan pengertian bijak. Di dalam, iya, di satu sisi, benar. Achievement apa? Achievement bisa prestasi, tapi kurang tepat. Pencapaian, kan? Pencapaian di dalam bidang ini, mungkin tidak pernah sama, equal. Secara alami. Secara alami, secara keilmuan, di mana pekerja tergantung pada hasil yang diprediksi. Akan tetapi, however, even physical science, bahkan ilmu fisika ini atau apa? Gimana itu? Ya, fisik. Bukan fisika artinya itu ya. Bukan fisika maksud saya. Bahkan ilmu yang tenaga jasmani, gitu ya. Tenaga jasmani, ya. Bukan ilmu fisika hitung-hitungan itu, bukan. Tenaga jasmani maksudnya. Bahkan tenaga jasmani tidak yakin, cannot be sure, tidak yakin terhadap keumuman, terhadap hal-hal yang umum dan juga hukum-hukum, bukan hukum maksudnya di sini, dan juga peraturan-peraturan yang ada di dalam keilmuan tersebut, kira-kira begitu ya. Meanwhile, dalam hal ini, di dalam mempelajari hubungan manusia, more precise. Apa precise? Istimewa atau apa? Tepat ya? Oke, tepat. More, dalam hal ini, dalam mempelajari hubungan manusia, instrumen kan alat yang lebih tepat dari penelitian adalah membawa social scientist, ilmu atau pakar ilmu sosial lebih dekat ke plot. Lihat dulu. Untuk merencanakan tren yang akurat dan melakukan prediksi yang tepat terhadap perilaku manusia in the mass. Apa mass? Terhadap perilaku manusia in the mass. Di dalam
masyarakat itu artinya. Mass, rakyat, massa, besar boleh, tapi di dalam masyarakat itulah artinya. Oke? Gimana, susah nggak? Susah nggak? Iya. Tapi kalau misalnya satu kalimat yang hilang sih sebenarnya kadang masih nyambung. Ya, banyak-banyak dibahas bukunya. Makanya kemarin kalau saya bilang belajar kita hari ini halaman 6.2, itu kata-kata yang sulit langsung dicari artinya. Gitu. Oke? Besok bisa masuk nggak? Atau hari Selasa aja? Besok aja. Besok aja ya. Biar selesai ya langsungnya. Halo? Besok aja ya. Iya, kadang suaranya nggak jelas, maaf. Oke, ada lagi ya nggak yang mau ditanyakan? Oke. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Atau ada mau cerita? Mbak 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 Umi sekarang sudah di mana? Gimana apanya? Nah, halo? Iya. Iya, 6 online, 2 pertemuan tatap mukanya. Sudah? Sudah. Translation 4 sudah semua, sudah pertemuan ke-6. Tinggal bahasa Indonesia ya. Nah, iya, bahasa yang mana? Nanti Mbak Napia bisa presentasi ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
topiknya nanti saya tentukan ya. Oke, buat PowerPoint-nya. Nah, terus oh, oh, jadi bisa nggak? Oh, oke. Kalau nggak buat PowerPoint diketik aja juga nggak apa-apa. Cuma kan nanti Mbak Napia bisa jelasin. Ada mau ditanyakan? Hmm, ya, kalau etnologi ya kan itu dari etnik, cabang dari ilmu apa? Hah? Oh, ya udah nggak masalah. Latihan aja nanti banyak. Masih ada. Kalau nggak ada lagi yang mau tanyakan biar kita akhiri, mungkin juga sudah ngantuk atau capek ya. Kok bisa? Hmm, oke lah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri aja ya. Mbak Umi, Mbak Yayu, ada mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Oke, kalau begitu selamat. Iya, oke. Iya, PR-nya itu sebenarnya tambahan bagi saya, PR tambahannya. Kalau tidak dikumpul berarti nilai tambahannya nanti tidak ada. Gitu. Kalau PR bahasa Indonesia kan sudah. Nah, hmm, ya itu nanti nilai tambahannya aja. Mungkin. Oke, Mbak Umi jelas nggak? Jelas ya.
Oke, itu nilai tambahan buat kata-kata itu, vocabulary itu ya. Kalau tidak dibuat, artinya itu tadi saya itu untuk nilai tambahannya tadi gitu, supaya nilainya lebih bagus nanti. Silahkan dikumpul. Mbak Yayu dengar, saya kira juga dengar. Kalau tidak ada lagi, selamat istirahat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu besok malam di pertemuan terakhir sebelum kita TTM yang kedua. Ya, bye bye. Ya, selamat malam. Iya. Oke, ya.